kegiatan. Selamat malam juga kepada narasumber, yaitu sekarang bersama narasumber Kak Supriyadi Eskom. Selamat malam juga kepada peserta PBK Dikitech University. Kembali lagi bersama saya Fatihah Rahayu sebagai MC dan moderator pada acara kegiatan malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kegiatan materi atau belajar dimulai, mari kita on kamera terlebih dahulu untuk kegiatan berfoto atau dokumentasi kehadiran malam hari ini. Semuanya dimohon untuk on kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Saya coba ambil gambar terlebih dahulu ya. Baik. 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Silakan lanjut, Mbak Fatihah. Oke, terima kasih. Langsung aja kita masuk ke acara inti, yaitu langsung ke narasumber. Sebelumnya, untuk ke narasumber barangkali ada ramah tamah atau mau ada perkenalan terlebih dahulu ya Kak ya, biar teman-teman mengenal Kak Supriyadi. Boleh kepada Kak Supriyadi, silahkan waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, tes, suaranya masuk. Ya, masuk Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, saya dari instruktur Dikkom, asal saya dari Cirebon, dan saya lulusan Teknik Informatika dari STIMIK WIT, Sekolah Tinggi Informatika Manajemen Komputer yang ada di Kota Cirebon. Mungkin itu saja perkenalannya. Baik. Barangkali bisa menjelaskan latar belakang, mengikuti komunitas apa Kak gitu, biar teman-teman lebih mengenal. Izin Mbak Fatihah. Ya, izin ya. Oke, Ya, mungkin langsung saja ke materi Mas Yadi, supaya waktunya lebih efektif gitu. oke. Oke, Pak. Baik. Silahkan untuk Kak Supriyadi bisa langsung memulai acaranya atau materinya yang akan dipaparkan pada malam hari ini. Oke, jadi malam ini kita akan kita mencoba menggunakan framework dari Bootstrap CSS, dan kita akan membuat formulir database yang akan dihubungkan ke data MySQL. Pertama, saya jelaskan dulu ke framework Bootstrap ini. Mungkin sebagian di sini udah pada kenal Bootstrap atau mungkin udah menggunakannya. Jadi si Bootstrap ini tuh framework dari CSS atau framework open source-nya front end. Jadi fungsinya tuh kayak untuk merancang tampilan dari websitenya. Jadi isinya tuh kayak kode-kode dari kelas-kelas dari CSS gitu. Jadi untuk mempermudah kita membuat kayak tampilan dari sebuah website. Terus Bootstrap ini juga bersifat open source, jadi kita bisa digunakan secara gratis dan kapanpun. Nah, cara menggunakannya kita masuk ke Get Bootstrap ini, situsnya. Izin Kak Supriyadi, mohon untuk share screen. Oh ya, belum ya. Sorry. Agar teman-teman bisa melihat.
Nah, sudah muncul. Untuk di saya sudah, bagaimana untuk di rekan-rekan, apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Baik, Nah, bisa dimulai. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan framework Bootstrap dari CSS ini untuk membuat tampilan website. Dan juga kita akan membuat formulir pendaftaran, bisa mahasiswa baru atau siswa, dan nanti akan dihubungkan ke database MySQL. Yang pertama saya jelaskan dulu apa itu Bootstrap. Jadi Bootstrap itu framework dari CSS. Jadi kayak kumpulan kode kelas CSS-nya itu sendiri. Jadi di dalam Bootstrap ini udah tersedia kode-kode dari kelas CSS. Jadi kita tinggal manggil kelas-kelas yang dibutuhin aja. Itu bisa mempermudah kita juga. Jadi kita tidak usah menggunakan ngoding CSS lagi. Kita tinggal manggil kelas-kelasnya aja yang kita butuhin. Juga si Bootstrap ini juga bersifat open source atau dia terbuka, kodenya bisa di-download maupun digunakan secara online. Di framework CSS juga tidak hanya Bootstrap, ada lagi Tailwind, Burma, dan lain-lain. Tapi yang sering banyak digunakan tuh framework CSS itu yaitu Bootstrap ini karena mudah digunakan dan kodenya juga lumayan lengkap. Nah, cara menggunakannya kita masuk ke situs getbootstrap.com ini, lalu kita pilih dokumen ini. Nah, di sini ada menu beberapa fitur, yaitu ada pengenalan, dan kita bisa download kodenya juga. Jadi cara menggunakan Bootstrap ini ada dua cara. Ada kita menggunakan online, kita harus terhubung ke internet, atau kita bisa menggunakan offline dengan cara kita mendownloadnya. Saya saranin kita akan mendownloadnya saja agar jika tidak ada internet kita bisa menggunakan si Bootstrap ini. Cara downloadnya kita tinggal ke get started, terus kita pilih download ini, kita pilih download, nanti kalau udah akan muncul ke download, lalu kita ekstrak si file Bootstrap ini. Kalau udah di download, kita ekstrak, terus si folder itu berisikan kode-kode dari dari CSS dan JavaScript. Nah, itu cara downloadnya. Tadi yang pertama kita masuk ke websitenya getbootstrap.com ini, terus kita pilih download, terus kita link ke download, terus kita ekstrak filenya menjadi kayak folder gini. Nanti si folder ini akan kita pindahkan ke file codingan kita. Saya sedikit jelasin, mungkin Bootstrap-nya sedikit, untuk barangkali udah pada bisa, hanya ingin mengingatkan saja. Jadi di Bootstrap ini kita lebih mudah sih kayak mengatur layout, terus layout grid, kolom juga. Nah, di Bootstrap ini ada namanya layout. Layout tuh kayak tata letak dari sebuah elemen, misalkan kayak posisi elemennya. Nah, jadi di Bootstrap ini udah responsif. Jadi dia dibuka di semua ukuran tuh dia akan menyesuaikan. Misalkan kayak di laptop, tampilannya akan desktop. Terus misalkan kalau di HP atau tablet itu dia akan menyesuaikan dengan ukurannya. Jadi udah otomatis, itu namanya responsif. Terus di Bootstrap juga ada kontainer ini. Jadi kontainer tuh kayak ukuran dari layarnya. Kalau kita manggil kelas kontainer ini, si layar itu akan full dari samping ke samping. Semakin besar, dia akan menyesuaikan ukurannya. Terus ada lagi namanya grid. Nah, grid ini seperti kayak kolom-kolom gini. Jadi di Bootstrap itu ada namanya kolom dan ada namanya row.
Nah, kalau kolom itu dia yang ke samping, kalau row baris itu dia yang ke atas. Nah, di kolom bootstrap ini jumlahnya maksimal hanya 12. Jadi kalau kita ingin membuat dua konten, berarti call 6 dan call 6. Pokoknya jumlahnya harus 12 ke samping dua kolomnya tuh. Terus ada lagi row. Row itu baris. Dia kayak dari atas ke bawahnya itu tidak ditentukan. Cuman kalau kolom itu dia maksimal hanya 12. Jadi kalau kita membutuhin 3 konten, berarti si call itu kita buatnya 4. Soalnya 4 kali 3, 12 totalnya. Seperti di sini. Ini kan ada 3 konten, berarti di sini dia mempunyai 3 kolom. Karena 3 kali 4 itu jumlahnya 14. Ada call 1, yaitu konten 1. Ada call 2, itu konten yang kedua. Dan call 3 itu konten yang ketiga. Jadi ya menyesuaikan saja dengan jumlah kolom yang kita buat. Maksimal itu harus 12. Lalu ada lagi gutter. Gutter tuh kayak pembatas dari si padding antara kolom satu lainnya. Jadi jarak antara ini nih, antara konten satu ke konten selanjutnya gitu atau konten berikutnya. Nah, si gutter ini kayak pemotong atau pemisah. Nah, ini dia kelasnya titik GX. Nah, ini kita tinggal manggil kelasnya titik GX. Ukurannya 5, berarti jarak sini ke sini tuh yaitu 5 px biasanya. Yaitu untuk menentukan jarak dari konten satu ke konten berikutnya. Mungkin di sini juga banyak ada form, kita tinggal gunakan saja kode-kodenya, tinggal kita nanti ngubah-ngubah aja apa yang diperlukan. Misalkan di sini labelnya, misalkan ada nama lengkap, kita diganti aja, nanti tinggal copy paste dengan Bootstrap, tampilannya akan seperti ini langsung. Jadi kita tidak membuat seperti CSS lagi untuk filenya. Jadi kita nanti dengan Bootstrap hanya mengcopy paste aja dan mengubah sedikit yang kita butuhin. Nah, di sini juga si Bootstrap menyediakan tombol atau bottom. Nah, di Bootstrap ini ada berbagai macam warna dari bottom sendiri yang udah disediain, yaitu antara lain primary. Jadi kalau kita ingin menggunakan tombol berwarna biru, kita tinggal copy paste ininya aja. Terus kita hubungin si linknya. Kalau diklik dia akan mengarah kemana. Jadi kita tidak usah meng-style pakai CSS lagi codingannya. Kita tinggal copy paste aja, terus kita ubah misalkan namanya, atau kita masukin link aksesnya. Kalau diklik dia akan kemana. Nah, itu bisa mempercepat dan mempermudah kita dan juga memperbagus websitenya dengan Bootstrap ini. Di komponen juga ada banyak, ada misalkan ada card seperti kartu. Jadi di kartu ini juga udah ada disediain gambar dan captionnya dan juga tombol. Nah, dengan copy paste aja kita bisa membuat tampilan seperti ini tanpa kita menggunakan CSS lagi. Soalnya kalau pakai CSS kan kita harus buat border, terus kayak ngatur paragrafnya, terus judulnya, terus ukuran gambarnya. Jadi kalau di Bootstrap dia udah otomatis diatur. Nah, ini ukurannya misalkan udah 12 rem, berarti ukuran si parts ininya 12 rem satuan dari ukuran codingannya. Jadi kita tinggal nanti copy paste apa yang kita butuhin, misalkan kita mau ganti gambar, itu kita tinggal masukin nama gambarnya aja. Nama gambarnya apa, nanti tinggal dimuncul sesuai ukuran ini. Jadi kita nggak usah ngatur ukuran lagi di CSS-nya. Terus di link juga kita misalkan diarahin kemana, kita bisa masukin linknya di Ahref ini. Misalkan dia ke situs lain atau ke halaman dari codingan kita. Nanti tinggal kita copy paste dan kita ubah sesuai kebutuhan kita aja. Nah, itu memudahkan kita, mempercepat kita untuk coding.
Nah, di sini juga ada navbar. Navbar itu seperti tampilan atasnya website, yang bagian ini nih kayak dokumen, example, icon. Pokoknya yang bagian atas itu namanya navbar, terus kita bisa gunain tinggal copy paste aja kayak biasa. Nah, lebih mudah dan lebih praktis. Nah, di sini kita tinggal tentuin aja, misalkan kita mau pilih yang mana, sesuaiin aja, terus bisa masukin gambar logo dan keterangannya juga. Jadi kita tidak membuat style CSS lagi, kita tinggal mengubah-ubah aja yang udah ada, terus apa yang kita butuhin. Nah, di sini sudah banyak tersedia di Bootstrap versi 5.3 ini. Udah terbaru 2022 kalau nggak salah. Nah, mungkin itu sekilas pengenalan dari Bootstrap. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan membuat website tampilan dengan menggunakan Bootstrap ini. Kita coba membuat website dengan menggunakan codingan framework Bootstrap. Terus kita menginput formulir dan akan disimpan ke database MySQL. Di sini saya studi kasusnya ingin membuat website seperti ini. Mungkin dari Universitas Digital Teknologinya, kampusnya, nanti kita coba membuat website seperti ini. Tampilannya mungkin hanya beberapa saja, mungkin seperti tampilan begini, terus profil kita nanti buat seperti 2 konten, sama nanti kita coba gridnya kayak ukuran tampilan beberapa konten. Terakhir kita buat footer di bagian bawah, footer kita masukin gambar, terus keterangan dan lain-lain. Kita nanti coba buat website kampus dan nanti memunculkan kayak pendaftaran mahasiswa baru, dan data itu nanti akan disimpan ke database SQL. Kita akan studi kasusnya seperti itu nanti. Mungkin tadi kita udah download codingan Bootstrap. Di sini kita pakai bahasa PHP saja, PHP dan frameworknya Bootstrap. Mungkin kalau PHP kita buatnya di XAMPP. Pertama, kalau kita membuat folder PHP itu, pertama ke local disk C, kita masuk ke XAMPP, terus ke htdocs. Nah, di sini kita buat folder. Name folder boleh namanya misalkan jwp digitech. Nah, di sini kita akan membuat website dari kampus Digitech University ini. Yang kita butuhin yaitu yang pertama tentu aja logo. Logonya nanti download saja di sini, tinggal klik kanan terus masukin save image. Terus kita nanti akan membuat kayak slide sini, slide 1, slide 2. Mungkin ini ada 2 slide, nanti kita download saja slide-nya, save image. Kayak biasa, jadi kita ngambil gambar-gambarnya saja dari sini. Karena kita ingin menstudi kasus website kampus untuk membuat pendaftaran mahasiswa baru. Nah, mungkin gambar-gambar yang dibutuhin yaitu pertama tadi logo. Logonya silakan di-download untuk gambar-gambarnya dan foto-fotonya. Sama kita butuh slide-slide ini, download dua-duanya, save image saja kayak biasa. Slide 1 dan slide 2 kita save image, save gambar. Lalu kita akan coba buat praktek kayak grid ini, galeri. Jadi kita munculin beberapa konten dalam satu elemen ini. Nanti kita download saja, save image-nya. Semuanya mungkin hanya beberapa, boleh 6, boleh 3. Nanti kita akan mengatur seperti jarak atau ukurannya dengan menggunakan Bootstrap tadi. Mungkin kita nanti akan buat yang pertama itu navbar dulu, navigasi, terus kita membuat slide gambar, terus kita buat konten ini kayak profilnya, terus kita buat grid ini atau galeri yang muncul beberapa konten, dan terakhir kita buat footernya. Sama nanti kita di sini buat kayak pendaftaran. Si pendaftaran itu kita buat formulir yang akan dihubungkan ke database SQL. Nah, mungkin itu saja gambaran dari studi kasus kita malam ini, akan belajar seperti itu.
silakan yang belum mempunyai gambarnya, download dulu saja di website kampusnya Digitest University. Gambar-gambarnya seperti ini. Tadi saya sudah download. Pertama kita butuh logo, kita butuh slide 1 dan slide 2, dan slide 3 bebas. Terus kita butuh foto-fotonya. Sama kita butuh file bootstrap-nya. Jadi di lokal C ini kita masuk ke XAMPP, terus ke htdocs. Nah di htdocs ini kita buat folder namanya JWP Digitest. Nama foldernya bebas sih, yang sesuaiin aja sama teman-teman. Nah di dalam folder JWP Digitest ini dia ada file bootstrap yang tadi kita udah ekstrak download, terus foto-foto, logo, dan slide-slide-nya, slide 1, slide 2. Karena kita akan membuat website studi kasus dari kampus ini. Silakan teman-teman yang belum punya foto-fotonya download dulu saja dan logo-logonya agar kita nanti praktek bersama-sama membuat tampilan websitenya. Untuk gambar-gambarnya bisa masuk ke websitenya Digitest University ini. Kita ngambil gambar dan slide-slide-nya karena kita akan membuat website tampilan seperti ini menggunakan Bootstrap. Oke, kalau sudah buat folder, di folder JWP Digitest ini, dia ada di htdocs dan di XAMPP. Isinya tuh kayak bootstrap dan foto-foto, ada logo dan slide-slide-nya. Karena kita akan membuat website-nya. Mungkin kita langsung saja ke visual code-nya. Di sini udah ada. Oh ya, ini belum ke-share ya tadi foldernya. Jadi kita ke local disk, terus kita ke XAMPP. Nah, karena kita menggunakan bahasa PHP, kita akan menggunakan XAMPP ini disimpannya, terus kita ke htdocs, terus kita ke buat new folder namanya bebas, misalkan di sini jwp underscore digitest ini. Nah, di dalam folder ini kita mempunyai file bootstrap yang udah di-download, terus kita punyai tadi download gambar-gambarnya dari website, terus kita mempunyai logo, dan kita akan buat slide-slide yang kayak tadi kayak di websitenya. Nah, itu kita masukkan ke folder jwp underscore digitest ini. Kalau nama bebas sih, menyesuaikan saja namanya. Nah, kalau sudah buat foldernya, kita masuk ke VS Code-nya. Nah, caranya kayak tadi kita open foldernya. Kita open folder, kita cari folder yang tadi kita simpan di XAMPP ini. Terus kita pilih yang tadi namanya JWP Digitest. Terus kalau sudah visual code-nya sudah dibuka dan sudah masukkan foldernya, kita membuat file. Nah, kita di sini ada namanya new file, yaitu membuat file baru. Kita new file,
Yang pertama tuh kita buat indeks. Karena di sini kita menggunakan bahasa PHP, jadi kita menggunakan .php. Nah, di sini di indeks itu seperti tampilan home atau berandanya, tampilan depan awal. Nah, selanjutnya kita akan membuat struktur dari HTML-nya. Caranya yaitu tinggal shift, tanda seru, lalu enter. Nah, di sini udah otomatis dia akan membuat struktur dari HTML-nya. Nah, di sini kan kita punya folder namanya Bootstrap yang tadi kita udah pindahin ya habis download. Nah, cara hubunginnya kita masukin linknya. Kita ke Bootstrap lagi, kita ke bagian download, terus kita salin link yang ini. Nah, salin link itu dia di bagian head, bagian atas. Nah, kita salin link di bagian tag head atau bagian kepalanya. Karena kalau bagian body ini tempat kita untuk mengkodingannya. Nah, ini tadi link bootstrap-nya agar terhubung ke sini, ke foldernya. Nah, jadi di file bootstrap ini ada dua file CSS dan JavaScript. Nah, cara hubunginya kita tadi salin link aja dari websitenya. Kalau sudah salin link, selanjutnya kita cek apakah bootstrap-nya sudah terhubung. Kita masuk ke bootstrap lagi. Kita coba bikin tombol atau button. Kita ngetes dulu apakah terhubung atau tidak. Sini coba kita tes, kita pilih warna biru saja. Nah, berhubung ini pakai bahasa PHP, jadi kita harus menggunakan XAMPP. XAMPP-nya jangan lupa dinyalain dan start. Nah, ini XAMPP yang Apache dan SQL-nya jangan lupa di start, karena kita akan menghubungkan nanti ke database SQL-nya untuk menyimpan data dari formulir. Nah, kalau udah di start, dia akan berwarna hijau, artinya udah terhubung. Lalu kita ke Chrome untuk melihat hasilnya, dan kita salin nama foldernya. Nah, jadi kalau di PHP itu dia harus awalan dari localhost, garis miring, nama folder yang kita namain tadi. Nah, ini udah muncul tombolnya, berarti itu tandanya sudah terhubung. Jadi kita sudah berhasil menggunakan framework dari Bootstrap ini. Bagaimana teman-teman, apakah sudah pada bisa menggunakan Bootstrap-nya? Iya, gimana nih teman-teman? Apakah semuanya udah menggunakan? Barangkali kecepatan atau gimana? Atau mungkin ketinggalan? Sebelum kita nanti lanjut. Apakah terlalu cepat teman-teman? Mungkin bisa dilanjut. Bisa dilanjut ya. Oke, kita lanjut. Karena kita ingin membuat website seperti ini, kita pasti membutuhkan navbar atau navigasi seperti ini. Nah, kita pergi lagi ke Bootstrap tadi, kita pilih navbar. Kita pilih yang navbar yang biasa, teks. Kita copy paste saja. Lalu kita masukin ke body ini.
Nah, otomatis dia sudah membuat navigasi ini. Lalu kita tinggal ubah-ubah saja yang kita butuhin. Di sini kita ingin masukin seperti logonya, misalkan kita hanya butuhin logonya di samping, berarti kita hanya mengcopy paste dari link ini. Atau kita hanya butuhin gambarnya saja. Nah, ini kita copy paste, kita masukin ke bawahnya brand ini. Nah, di link ini kita ganti gambarnya dengan gambar yang tadi logo. Nah, si logo itu akan muncul di bagian navbar ini. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Lalu kita bisa ngubah-ngubah, misalkan kalau ini kan jadinya full, kita bisa geser ke sampingnya. Kita ingin jadi tengah atau rada ke sini, kita bisa menggunakan kelas namanya container ini. Nah, bedanya kelas container dan fluid ini dari layoutnya. Kalau fluid ini dia full. Container fluid ini nih. Container kelas fluid ini dia tampilannya full dari kiri ke kanan tuh dia full konten. Kalau kita menggunakan container doang, dia akan menyesuaikan ukurannya. Nah, dia akan menyesuaikan, jadi ke sampingnya ada jarak, ada gap. Jadi tidak terlalu mepet lah bahasanya gitu. Nah, kita di sini sudah berhasil membuat navbar, lalu kita masukkan logonya, logo kampusnya. Tinggal di sini kita buat seperti menu-menunya. Karena kita ingin membuat pendaftaran, mungkin nanti di sini kayak pendaftaran, mungkin kayak tadi tentang kami atau profil. Di sini navbar kita bisa ganti namanya. Mungkin Digitech University. Di bagian tulisan navbar ini. Kita bisa ganti. Nah, jadi dia akan menyesuaikan tulisannya dan juga akan berubah. Lalu kita buat lagi di sini misalkan fiturnya kita ganti dengan pendaftaran misalkan. Dan pendaftaran dan mungkin satunya profil. Nah, jadi di navbar ini kita punya home atau beranda, kita punya menu pendaftaran, nanti kita akan membuat formulir, terakhir kita buat profilnya. Nah, ini kita nggak gunain, jadi kita hapus saja yang bagian bawah ini. Kita hapus. Nah, jadi dia hanya mempunyai 3 menu. Jadi apa yang kita butuhin, apa yang kita butuhkan saja untuk si Bootstrap ini kita bisa hapus dan kita bisa nambahin, kita bisa ngubah-ngubah juga selain kita copy paste. Nah, mungkin itu navbar, cara membuat navigasi bar dari Bootstrap. Lebih cepat juga, lebih mudah, kita tinggal ganti-ganti saja dibandingkan dengan menggunakan kode kelas CSS. Soalnya kalau pakai CSS pasti harus mengatur seperti margin, padding, dan lain-lain jarak-jaraknya. Kalau dengan Bootstrap ini dengan sekali ganti aja copy paste dia udah otomatis kayak jaraknya gitu tuh. Lebih cepat juga sih. Oke, kalau sudah buat navigasi bar ini mungkin seperti ini saja karena kita kebutuhannya hanya untuk pendaftaran dan profil nanti kita buat di bawah.
Selanjutnya kita akan membuat seperti slide-slide seperti ini. Ada slide 1, ada slide 2. Jadi kalau diklik dia akan ganti gambarnya gitu. Nah, itu di Bootstrap juga ada elemennya. Namanya kalau nggak salah collapse kursor terus. Nah, jadi di Bootstrap itu ada namanya komponen bernama kursor. Kursor ini seperti slide-slide. Ada slide 1, terus slide 2, slide 3, dan lain-lain. Nah, kita bisa copy paste nih. Tinggal kita masukin gambarnya aja. Gambar yang tadi kita udah download tuh. Nah, di sini kita coba copy paste yang bagian atas, copy. Terus kita copy paste di sehabis navigasi, berarti di bawahnya. Kita enter lagi. Nah, di sini kita tinggal ubah aja nih si titik ini dengan nama gambar kita. Di sini kan tadi kita udah download slide 1 dan slide 2, slide 3. Kita masukin aja nama gambarnya. Nah, si gambar ini kita tinggal manggil aja nama gambarnya di slide 3. Nah, dia akan otomatis membuat slide. Jadi, kalau kita klik, dia akan ganti gambar gini. Nah, itu lebih cepat juga, kita tinggal ganti gambarnya saja tadi. Nah, kita udah berhasil membuat navigasi bar atau navbar ini, dan kita membuat selanjutnya itu seperti ini atau slide-slide. Seperti website kampus aslinya. Oke, selanjutnya kalau udah bisa kita sudah membuat navbar ini, kita membuat slide. Selanjutnya kita membuat profil. Jadi si profil seperti ini. Jadi di profil ini ada 2 konten nih. Tadi kita udah belajar kolom. Nah, di kolom itu maksimal kan 12. Nah, jadi kita buat kalau 2 konten, kita buat berarti kolom 6 dan kolom 6. Jadi ada 26, 61 dan 62. Jadi jumlahnya 12. Nah, kita coba buat. Yang pertama kita bungkus pakai div yang pertama. Kita bungkus lagi div kedua. Nah, di dalam div ini kita buat 2 div. Satu. Karena kita ingin membuat 2 konten. Itu konten tadi keterangan dan satunya YouTube ini atau channel YouTube-nya. Yang pertama, div pertama itu dia seperti ukurannya. Mau full atau mau kayak tadi setengah. Bisa kita pakai kontainer atau enggak kontainer fluid. Nah, di sini pakai fluid aja biar rapi. Seperti yang navigasi ini. Kita pakai kelasnya kontainer. Sini kita masukkan ke div awal berarti. Nah, di div awal ini kita manggil kelas namanya kontainer. Terus div kedua kita manggil kelas lagi.
namanya row. Row itu seperti kolom-kolom gitu, kolom yang ke samping. Nah, lalu di div yang ketiga ini atau anaknya itu kita manggil kelas lagi. Nah, kan kita mau buat konten 2, berarti harus jumlahnya 12, itu berarti kita pakai call strip 6. Di bawahnya juga sama. Nah, jadi ini logikanya. Yang pertama tuh kita nentuin ukurannya, misalkan ini mau full atau full layar atau hanya sepotong, terus kita nentuin si kolomnya. Kolom di Bootstrap itu jumlahnya 12 dan kita membuat 2 konten, berarti kolom 6-nya ada 2, karena 6 tambah 6 12. Nah, kalau sudah di konten yang awal berarti konten sebelah kiri. Sebelah kiri ini dia ada judul dan ada paragraf. Kita buat paragraf, berarti di sini kita buat H2 saja. Kalau kita copy paste saja biar cepat. Lalu habis ada judul atau heading, dia ada paragraf atau lambangnya P kalau di coding. Dan di sini kita buat P, kita copy paste saja. Nah, jadi di konten yang awal atau konten sebelah kiri itu hanya keterangan. Kita butuh judul dan butuh paragraf atau tulisan. Nah, baru konten kedua itu sepertinya ini channel YouTube. Kita butuh berarti salin link. Kita buka dulu berarti linknya, baru kita salin nanti linknya masukin ke codingannya. Nah, kalau di YouTube dia di sini ada kayak bagikan, tombol bagikan. Mana ini share. Nah, kalau kita masukin ke YouTube itu kita pakai embed ini. Embed, terus kita copy paste saja nih codingannya. Copy. Karena kita mengambil video dari YouTube. Kita masukin ke bagian kolom yang kedua. Kita coba lihat bisa. Nah kan, jadi di sini ada 2 konten nih yang kita udah buat. Yang pertama tuh konten keterangan, ada ada judul atau heading dan juga keterangan paragraf. Yang 2 kontennya ini ada channel YouTube-nya. Nah, ini kan masih pada mepet nih. Ukurannya masih mepet ke atas, kita bisa menggunakan margin. Nah, kalau di Bootstrap itu kita tinggal margin, kita menentuin margin mana. Kalau margin atas berarti dia namanya MT atau margin top. Ini atasnya terlalu mepet, jadi kita atur ukurannya margin top MT-nya mungkin 3.
kita di sini aja deh. Is. Di raw. Oh, hapus. Nah, dia jadi ada sedikit space atau jarak dari atasnya. Ya mungkin 3 kurang kita bisa tambahin ukurannya mungkin 5 margin atasnya biar agak tidak mepet. Nah, jadi agak berjarak tuh dari konten atas dan konten satunya. Nah, kita udah berhasil buat dua konten, yaitu konten keterangan dan channel YouTube-nya. Seperti di website aslinya, seperti ini. Ini kalau ini tinggal kita atur-atur aja ukurannya biar lebih rapi aja. Mungkin di lain waktu kita karena hanya sebentar waktunya, jadi kita seperti ini saja. Nah, di sini kita dengan Bootstrap saja sudah bisa membuat navbar ini, navigasi, dan kita bisa membuat slide seperti ini. Kita bisa buat dua konten tadi, ada keterangan dan channel YouTube-nya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tampilan galeri seperti ini. Tampilan grid galeri. Jadi di satu elemen itu ada beberapa konten. Ini kan 3. Kalau maksimal Bootstrap 12, berarti kita ini pakainya kolom 4. Karena 4 kali 3, 12. Ini kolom 4, dan kolom 4. Karena kita butuhnya yaitu hanya 3 konten. Kalau tadi kan hanya 2 konten yang profil. Ini 2 kanan kiri doang. Kalau yang ini berarti 3 konten. Ada konten 1, konten 2, konten 3, atau kolom 4, kolom 4, kolom 4. Oke, kita buat lagi seperti tadi. Kita buat div lagi. Di div kita sini ada keterangan galeri. Kita bikin 4. Nah, di galeri ini kita buat lagi raw. Di raw ini kita mempunyai call 4 berarti. Call 4, call 4, call 4. Nah, di div ini kita berarti bikin 4 div. Bikin 3. 2, 3. Nah, jadi yang pertama tuh kita ngatur biasa ukurannya dahulu, yaitu counter. Kita di sini biasa manggil kelas Bootstrap, kita gunakan container saja. Lalu di dalamnya kita buat lagi kelas.
kita bikin row atau baris. Nah, di baris ini kita bikin kelas lagi, masukkan kelas, lalu kita bikin call 4. Karena kita butuhin 3 konten. Kita copy paste saja. 1, 2, 3. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Pertama kita buat awalnya dulu atau induknya div kelas untuk mengatur ukurannya kontainer ini. Terus kita buat keterangan galeri, kita pakai H4, heading H4 atau judul. Terus kita buat 3 konten. 3 konten itu berarti kalau kita mau buat 3 konten berarti itu call-nya harus 4. Karena maksimal konten itu 12 kalau di Bootstrap. Nah, itu kalau udah kita tinggal masukin si gambarnya. Nah, di Bootstrap juga dia ada disediain elemen gambar. Kita masuk ke Bootstrap lagi. Terus kita masuk ke image atau ke konten, terus ke image. Nah, di Bootstrap ini dia udah responsive image. Jadi dia bisa menyesuaikan ukurannya, gambarnya dibuka di semua perangkat lah intinya. Juga di Bootstrap juga dia si gambar juga ada zoom lens. Jadi di samping-sampingnya itu ada kayak putih-putihnya. Nah, itu udah disediain, kita tinggal copy paste aja, terus kita masukin nama gambarnya. Kita di sini coba pakai image zoom lens. Kita masukin. Nah, si gambar ini kita ganti namanya. Tadi kita udah download foto 1 PNG. Nah, kita copy paste aja biar cepat. Sini kita tinggal ganti saja nama fotonya, keterangannya yang tadi udah kita download foto. Nah, di sini sudah, jadi kita di dalam kontainer ini atau ukuran itu kita ada 3 konten atau 3 gambar, yaitu dengan memanggil kelas Bootstrap, yaitu kolom 4 atau call 4 ini. Kita lihat hasilnya. Nah, kan dia sudah ada 3 gambar. Kita copy paste lagi si 3 konten tadi. Kita ganti gambarnya dengan selanjutnya gambar 4, 5, dan 6. Nah, jadi si Bootstrap dia udah menyesuaikan seperti kayak ukurannya, jaraknya, timeline-nya juga. Jadi di foto itu ada kayak putih-putihnya di pinggir-pinggirnya. Jadi kita hanya memasukkan si nama fotonya. Kita nggak usah ngatur lagi jarak-jaraknya dan layoutnya. Itu udah ditentuin sama Bootstrap. Kita tinggal ganti image search ini atau nama gambarnya. Ini nama gambarnya apa tadi kita udah namain. Terus kita mau berapa konten. Kalau misalkan 3 berarti kolom 4. Kalau misalkan 3 konten berarti kolom 4. Kalau misalkan 4 konten berarti kolom 4. Pokoknya jumlahnya harus 12 si kolomnya. Kolom ke sampingnya 12. Nah, itu cara membuatnya. Sini kita udah membuat navbar. Terus kita membuat slide. Kita buat profilnya juga. Ada keterangan dan channel YouTube-nya.
terus kita buat galeri, selanjutnya kita buat footer. Nah, si footer ini bagian bawah dari website biasanya. Di footer ini biasa informasi seperti alamat atau kontaknya atau copyright dari tahun dan namanya. Sekarang kita buat footernya. Di footer kita buat ini keterangan, gambar dulu, gambar, terus judul, paragraf. Mungkin ini nggak usah, mungkin langsung ke sini aja, ke kontaks. Nah, di footer, lalu kita buat div lagi. Div yang pertama tuh ukuran, dalam lagi. Kita nentuin dulu ukurannya, kita mau kontainer fluid. Berarti kalau kontainer fluid itu dia full dari samping ke samping. Kalau hanya kontainer biasa, dia ada space sampingnya tuh. Kalau kita pakai fluid, dia dari samping-sampingnya full layar. Kita manggil kelas bootstrap lagi. Kita pakai kontainer fluid. Salah. Oke. Nah, kita buat di sini kan ada seperti dua konten ya. Konten kanan dan kiri lagi nih kayak tadi. Jadi kita pakainya call 6. Karena di sini ada dua konten, kanan dan kiri. Jadi konten yang kanan tuh berisi kayak gambar, eh, judul, dan juga paragraf. Terus konten kedua nih hanya mungkin paragraf aja dan list. Kita buat lagi kelasnya. Kita buat row. Nah, di dalam row ini ada dua konten berarti. Ada dua div. Kita mau buat dua konten, berarti kita menggunakan kelas kelas call strip 6. Karena kan jumlahnya 12 maksimal. Satunya juga seperti call 6. Nah, di sini ada gambar, ada heading atau judul, dan juga ada alamat atau paragraf. Yang pertama kita buat berarti paragraf dulu. Kita buat masukin gambar dulu berarti. Pertama kita masukin gambarnya. Oh, ini logo gambarnya. Terus ada di samping logo ini ada kayak tulisan atau judul. Kita bikin H5 mungkin. Nah, semakin besar H itu kayak semakin kecil kayak subjudul, subjudul, anak judul gitu. Di sini tulisannya Digital University.
Nah, kita copy paste aja yang atas. Lalu habis ada di sini ada gambar, logo, judul dan juga paragraf. Kita buat lagi paragrafnya. Kita pakai P. Kita copy paste aja dari sini. Nah, jadi di konten sebelah kiri atau ya tampilan sebelah kiri ini ada gambar, ada judul dan ada juga tulisan atau paragraf. Nah, jadi di call 6 yang pertama ini kita masukin gambar, terus masukin judul, kita judulnya pakai headingnya H5 biar agak tidak besar, terus buat keterangan menggunakan paragraf. Lalu di konten sebelah kanan tuh yang ini kayak kontak kami, itu bisa pakai list UL atau list gitu. Berarti konten yang kedua ini bagian bawah tuh ada namanya kayak kontak kami, itu kita bisa pakai list. Kita bikin seperti paragraf saja. Di sini kita bikin H5. Ini ada kontak kami. Hmm. Nah, di bawah kontak kami tuh dia ada kayak email dan nomor HP ini. Kita bisa menggunakan list. Pertama kita buat UL dulu, UL. Lalu kita masukin listnya apa aja. Nah, di list yang pertama itu ada email. Kita copy paste aja emailnya di list yang pertama. Di list yang pertama UL. Lalu yang list kedua itu ada nomor HP. List yang kedua ada nomor HP. Dan list yang ketiga juga ada nomor HP. Kita coba lihat hasilnya. Nah, dia ada dua konten nih. Ada konten kiri dan konten kanan untuk footer. Footer tuh bagian kayak kaki dari website. Nah, ini ukurannya masih belum kita atur kayak jarak-jaraknya. Kita bisa atur dari jarak atasnya itu bisa menggunakan margin top atau margin atas. Di Boset tuh MT, misalkan di sini kita bikin 5. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Dengan kita menggunakan Bootstrap, kita bisa membuat
navigasi seperti ini, terus kita bisa buat slide-slide, kita bisa buat dua konten kiri dan kanan, ada keterangan dan juga channel YouTube-nya. Kita bisa buat grid atau elemen dari beberapa gambar atau foto, dan terakhir kita bisa membuat footer dua konten juga, kanan dan kiri. Di sini ada gambar logo, ada universitas, namanya dan alamatnya. Di sini juga di footer ada kontaknya juga. Oke, itu mungkin dari penggunaan Bootstrap. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke database-nya nanti SQL. Gimana teman-teman? Udah jelas? Selanjutnya nanti kita akan buat formulir yang akan disimpan di SQL untuk kayak pendaftarannya. Ini kita coba buat tampilannya. Oke, kalau udah kita nanti coba buat database untuk SQL berarti. SQL ini tuh seperti kayak untuk nyimpan database-nya sih. Jadi kalau kita ngisi formulir atau kita nyimpen data tuh bisa masuk ke SQL ini. Lebih apa sih ya, kayak untuk menyimpan data dari data sesuatunya tuh. Sebentar nanti lagi nge-save dulu. Oke, selanjutnya berarti kita buat formulir pendaftarannya nih. Di navigasikan tadi kita udah buat kayak pendaftaran. Kita sudah buat yang bagian ini atas ada pendaftaran nih. Kalau diklik dia belum ngelink kemana-mana. Soalnya kita belum membuat halaman baru. Nah, di pendaftaran ini kita bisa buat novel, kita buat form.php. Nah, di indeks ini yang tadi kita udah di href-nya juga, kita ganti dengan form.php. Nah, di form.php ini kita akan membuat formulirnya. Nah, kalau kita klik, dia akan mengarah ke halaman selanjutnya. Nah kan, dia akan berganti halaman. Oke, kita sekarang buat formulir. Kita yang pertama biasa copy paste dulu si bootstrap-nya. Link. Nah, di body ini kita buat seperti formulir. Formulir nanti kita bisa copy paste. Kita ke bootstrap lagi, kita cari formulir. Nah, di sini ada form. Di bagian bootstrap form ini kita pilih overview. Nah, di sini kan ada kayak tabel gini nih, kayak keterangannya dan juga
untuk pengisiannya. Nah, kita tinggal ganti aja nih formulirnya apa yang kita butuhin. Udah copy paste, kita masukin ke sini. Oke, nanti kita tinggal ganti aja seperti kita kan nggak butuh email, berarti kita perlu kayak nama lengkap. Kalau pendaftaran mahasiswa baru itu berarti nama lengkap seperti asal sekolah, tahun, dan mungkin tanggal pendaftarannya. Biar cepat, nanti saya copy paste aja folder yang udah dibuat, formulir yang udah dibuat nanti dulu. Nah, di coding formulir ini kita buat div lagi, ada kontainer tuh kayak ukurannya kayak tadi kita tidak nggak mau full, berarti kontainernya hanya samping-sampingnya ada jarak. Terus di sini kita buat formulir nih. Yang pertama tuh kita buat div itu kita buat seperti judulnya, misalkan bisa H1, H2, H3. Kita di sini misalkan formulir pendaftaran mahasiswa baru. Nah, terus div selanjutnya tuh kita punya dua 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 card. Satu card untuk judul, satunya card body. Card body itu buat formulirnya. Jadi kita punya kayak dua elemen atas dan bawah. Atas tuh kayak judulnya, terus yang bawah tuh formulirnya kayak nama lengkap, tahun lulus, terus alamat lengkap, tanggal pendaftaran, fotonya juga mungkin, terus yang terakhir itu kayak tombolnya, tombol submit, atau kalau tombol deklik itu dia akan menyimpan datanya. Nah, di sini saya buat pakai card body dari Bootstrap yang tadi udah copy paste. Tadi udah diganti-ganti sih, seperti kayak kita hanya butuhin yang kita butuhin aja, misalkan nama lengkapnya, terus kita di sini ganti labelnya, terus name-nya, ID-nya juga biar terhubung ke SQL-nya. Di sini ada nama lengkap, terus asal sekolahnya juga, terus tahun lulusnya, alamat lengkap, ada lagi tanggal pendaftarannya, terus foto formal, terakhir ada tombol atau submit. Tombol dari Bootstrap. Di sini saya pakai BTN Primary atau tombolnya nanti warna biru. Primary yang tadi kita udah coba awal. Kita lihat dulu tampilannya. Kalau kita klik pendaftaran, dia akan menampilkan formulir pendaftarannya. Nah, seperti ini. Jadi tadi kita buat card itu kayak bentuk kotak ini nih, kotak. Card ada card head atau kepalanya, terus ada bodinya. Jadi kepala card itu tadi yang bagian atas, si card ini nih, seperti judul, misalkan di sini formulir pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu dia masuknya ke bagian atas atau card head atau kepalanya. Terus ada lagi di bagian bawah kelas namanya card body atau badan dari kartunya. Nah, badannya tuh ya ini formulirnya kayak nama lengkap, asal sekolah, tahun lulus, alamat lengkapnya, tanggal pendaftaran, dan foto formal. Nah, ini kurang lebih formulir yang dibuat Bootstrap seperti ini. Jadi kita tinggal buat, kita tadi awal copy paste, terus kita tinggal ubah aja nih kayak nama lengkap, terus
kayak name, ID-nya, lain-lain. Nama kayak gini ID juga harus sama dengan nama database. Nah, kalau udah buat formulir, berarti kita buat sampel database-nya dulu. Baru kita koneksikan ke connect.php nanti ke codingannya. Kita berarti sekarang buka localhost. Localhost php main admin. Nah, jadi data yang kita misalkan udah ngisi formulir itu akan disimpan di database SQL ini atau PHP my admin. Ini tinggal ketik aja nanti localhost underscore PHP my admin. Di sini berarti kita buat database baru. Nama database-nya berarti DB mahasiswa mungkin. Calon mahasiswa atau mahasiswa aja deh nggak apa. Nah, di sini umumnya mah pakai kayak general CI ini. Karena itu biasanya umum sih kalau sering dipakai gitu. Lebih umum itu pakai general. Nah, kalau udah kita create aja database-nya. Nah, di sini ada jumlah kolom. Kolom tuh tadi kita udah buat kayak formulirnya ada berapa? Ada nama lengkap 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Berarti si kolom itu dia ada 6. Nama tabelnya berarti kita buat DT mahasiswa. Kita create di tabel nama DT mahasiswa ini dia ada 6 kolom. Yaitu isinya nanti kayak nama lengkap, asal sekolah, tahun lulus, alamat lengkap, tanggal pendaftaran, dan fotonya. Nah, kalau udah tinggal create aja, kita buat. Yang pertama tuh biasanya ada ID atau penomoran. Itu ada pakai di sini ada pilihan, ada in, ada varchar, ada text, ada date. In itu lebih ke angka kayak integer atau angka 0 desimal 01 sampai berapa. Terus varchar itu lebih kayak kalimat beberapa kalimat. Kalau teks itu hanya kata-kata saja. Kalau date itu hanya tanggal. Terus kita di sini ID-nya kita geser oh ini si primary key-nya kita checklist. Primary oh ini si indeksnya primary kita checklist biar nanti kayak otomatis habis 1, 2, 3 penomorannya kita yang ininya checklist. Si primary kita pilih yang primary saja. Terus kita geser lagi. Nah, yang pertama nih kita di sini mempunyai formulir namanya nama lengkap. Berarti kita tulis nama lengkap. Mama bisa ngomong. Nah, nama lengkap ini kita buat varchar saja. Like value itu kayak maksimal dari huruf atau kata-katanya. Kita maksimalin aja misalkan 255 semua. Sebenarnya bebas ini hanya untuk acuan aja jumlahnya. Ada nama lengkap, terus di sini ada asal sekolahnya. Kita buat lagi asal sekolah. Kita buat varchar juga di sini sama 255.
Terus di sini ada tahun lulus. Ada alamat lengkap. Voucher. Ada tanggal pendaftaran. Kurang satu ya. Kita edit satu lagi. Nah, ini untuk kan di sini kan tanggal pendaftaran, berarti kita menggunakan date atau tanggal. Dan terakhir tuh ada foto, upload foto. Untuk upload foto, kita pilih varchar aja. Nah, jadi di database mahasiswa ini ada namanya table atau tabel. Tabel name-nya itu data atau DT mahasiswa. Itu berjumlah ada 6 kolom. Yang tadi formulirnya. Formulirnya kan ada 6, ada nama lengkap, asal sekolah, dan lain-lain. Itu kita masukkan ke sini. Oh ya, kalau di database itu tidak ada spasi. Kita pakainya garis bawah atau underscore, sama huruf besar kecilnya itu harus sama dengan si ID formulir ini. Jadi kita untuk mengatasinya copy paste aja biar sama dari ID ini. Kita copy paste aja ke sini. Huruf besar kecil juga mengaruh pada codingannya sih biasanya. Sama jangan ada spasi, pakainya underscore atau tanda bawah, garis bawah. Nah, di sini di data mahasiswa ini ada nama lengkap, asal sekolah, tahun lulus, alamat lengkap, tanggal pendaftaran, dan fotonya juga. Nah, kalau udah semua tinggal kita save. Sebentar dulu. Oke, kita nih sudah buat tabel mahasiswa. Cuman di sini masih kosong karena kita belum ngisi datanya. Selanjutnya kita buat codingannya biar terhubung ke database-nya gitu. Sini kita kembali ke Visual Code lagi, kita buat new file. New, terus kita bikin bisa connect.php. Nah, di connect.php ini ada namanya kayak struktur koneksi database. Nah, yang pertama tuh kita masukin codingan si PHP-nya. Nah, codingan PHP itu garis siku, sudut, tanda tanya, sama tulisan PHP. Terus kita bikin $server sama dengan, karena di sini kita pakai localhost, berarti kita pakai localhost. Localhost, terus kita tutup. Nah, strukturnya tuh habis server tuh ada user, kita copy paste aja, kita ganti. Nah, user ini untuk kitanya. Itu biasanya dari SQL itu namanya root. Terus ada password atau password kosongin aja karena kita nggak pakai password. Nah, terus ada server nih, database. Yang terakhir itu database-nya, nama database.
Nama database-nya tadi nama database yang kita udah buat. Di situ kan tadi kan kita buat DB mahasiswa. Ini copy paste aja deh. Nah, ini struktur dari koneksi PHP-nya. Yang pertama tuh ada server, servernya kita pakai localhost, terus usernya ada root, root itu untuk dari SQL-nya, passwordnya kita kosongin karena kita nggak menggunakan password. Terus DB-nya kita nama DB-nya ada nama database yang tadi kita buat nih, DB mahasiswa. Sebentar. Oke, kita lanjutin. Tadi kita udah buat strukturnya, struktur PHP atau struktur dari koneksinya. Nah, ini koneksinya. Tadi kita udah buat strukturnya .php connect.php server localhost, usernya root, terus passwordnya kosongin, database-nya DB mahasiswa. Lalu selanjutnya kita buat berarti untuk ini apa ya? Proses formulirnya. Kita buat di sini proses form.php. Di sini buatnya kita buat proses form.php. Jadi setelah kita koneksi database-nya, kita akan diproses formnya. Jadi kalau formnya udah di situ, dia akan diproses di codingan proses form ini. Oke, jadi yang pertama tuh kayak kita ngambil data dulu dari include.php. Nah, pertama kita buat codingan PHP dulu, tag-nya kita include. Include-nya tuh si nama ini ya. Kita mengambil data dari yang udah dikoneksi gitu tuh. Koneksi proses. Nah, kita include dari connect.php. Terus kalau misalkan submitnya diklik, dia akan mengambil data dan akan disimpan ke data table. Nah, kita buat sekarang koneksinya. Ini copy paste aja.
Nah, di sini logikanya gini, kita pertama tuh hubungin dulu ke database-nya. Kalau udah terhubung, dia akan mengambil datanya. Terus jika di post ini di formulir nih. Kita ke formulir dulu. Di formulir kan ada action. Nah, si formulir ini kalau udah diisi, dia akan actionnya kemana nih? Akan diproses kemana? Nah, dia akan diproses form.php ini. Jadi, kalau udah diisi, dia akan masuk ke halaman ini, proses form.php. Nah, metodenya post. Metodenya post tuh biar nanti dipanggil di sininya $post submit. Di form lagi, di submit ini kita ada namanya name. Name tuh kayak keterangan tombolnya. Kalau tombol itu diklik, dia akan memproses apa. Nah, kalau tombolnya diklik submit, dia akan mengambil data dari formulir. Logikanya gitu. Kalau kita klik misalkan kirim data, dia akan mengambil data dari formulirnya, terus nanti di sini dia akan menyimpan di tabel namanya apa gitu. Selanjutnya ada proses. Nah, kita buat query-nya dulu nih. Masih di proses form. Nah, di proses form ini setelah kita ngambil data dari formulir, nah kita mau diapain nih? Kalau di SQL itu ada 3 pilihan. Bentar, saya ke SQL lagi. Nah, di SQL ini ada namanya kayak ada select, ada insert, ada update, ada delete. Kalau select itu kita mengambil data dari formulir kayak buat nampilin datanya. Kalau insert itu kita masukin datanya ke tabel ini. Kalau update itu kita mengganti data yang udah ada seperti edit. Kalau delete itu seperti hapus. Jadi nanti kita bisa hapus. Di sini ada beberapa pilihan, ada select, insert, update, dan delete. Atau banyak yang disebut dengan CRUD sih. Ini kan kita formulir pendaftaran, berarti ininya kan logikanya menyimpan. Kalau menyimpan itu berarti kita gunakan insert. Berarti kita masukin data ke database SQL ini PHP. Berarti kita pilih insert. Nah, insert. Nah, di sini ada pilihan lagi. Insert to DT mahasiswa nih. Jadi si data dari formulir itu akan dimasukkan ke data mahasiswa ini atau DT mahasiswa dengan ID, nama lengkap, dan value-nya lain-lain. Nah, kita copy paste aja terus kita masukin di sini. Nah, kita di sini sesuaiin lagi nih nama-nama ini nih sama yang di atas, sama yang di formulir. Tanggal pendaftaran for the form ada 2. Kita cek lagi untuk keterangan nama-namanya. Nah, jadi di proses form itu dari form yang udah ada, pertama kita ngambil datanya dulu dari database, terus kita kalau udah disubmit atau tombolnya kirim data, dia akan mengambil data dari formulir, formulir yang udah diisi. Terus kita buat query, kita simpan di SQL ini. Kalau simpan berarti memasukkan data itu menggunakan insert into. Nah, masukin datanya kemana? Ke tabel yang kita ada buat, berarti data mahasiswa, berarti ke DT mahasiswa. Nah, ini juga samain aja sama yang di atas. Dari huruf kecil besarnya, spasinya itu harus sama. Nama lengkap, tanggal pendaftaran, ini nggak ada tanggal pelaksanaan.
hapus foto formal. Nah, kalau udah kita buat query-nya disimpan, itu kita buat eh, logika lagi. Kalau query-nya berhasil disimpan di dashboard itu kayak ada pihak keterangan sukses. Kalau nggak disimpan berarti gagal di formulirnya gitu tuh. Kita pakai logika kondisional itu ada if, ada else, jika dan maka. Jika A maka B gitu tuh. Eh, Logikanya jika misalkan ntar nah ini kita udah buat proses form.php-nya nih. Tadi kita udah buat formulirnya. Pertama kita buat koneksinya dulu, koneksi database dari SQL-nya. Ini strukturnya ada yang pertama server, user, ada password, database, terus kita koneksiin si tadi digabungin di dalam kurung, terus kita buat logika, misalkan kalau gagal dia ada keterangan gagal tersambung dengan database. Terus selanjutnya kita buat formulir nih. Formulir tampilannya bisa dari Bootstrap, kita tinggal ubah-ubah aja, misalkan kayak name-nya, nama lengkapnya, ininya keterangan-terangannya tadi kita udah ubah biar cepat copy paste. Nah, di submit ini kita pilih kirim data. Kita buat tombol warna biru berarti BTN, BTN primary. Nah, di formulir ini kita pakai action kalau di PHP. Jadi formulir ini akan diproses kemana? Actionnya dia akan diproses form.php. Jadi dia akan diproses ke sini nih. Kita buat halaman lagi, name file, akan diproses form.php. Nah, di form proses.php ini kita pertama include koneksi database-nya dulu. Koneksi database-nya dari sini nih, yang kita udah terhubungin ke SQL. Kita ngambil data dari SQL, terus kalau tombolnya udah diklik submit atau yang tadi yang paling bawah tombol, dia ngambil data formulir. Dari formulirnya kayak nama lengkap, nama sekolah, tahun, alamat lengkap, tanggal pendaftaran, foto formal. Terus kalau sudah diambil datanya akan disimpan. Kalau SQL itu disimpan insert into. Jadi dimasukkan ke data daftar mahasiswa berarti. DT mahasiswa. Nah, si data tadi yang dari formulir itu akan dimasukkan ke data mahasiswa ini atau DT mahasiswa, ada nama lengkap, sekolah, tahun lulus, dan lain-lain. Nama-nama ini harus sama dengan nama yang di sininya apa SQL-nya. Proses connect coba
Sebentar, kita coba dulu. Oh, ini ada yang error sepertinya di line 22 proses PHP. Hmm, 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 hmm. Hmm. Nah, dari SQL juga kita bisa nambahin data langsung dari strukturnya. Di sini ada struktur dan SQL, kita bisa masukin datanya juga. Misalkan ini ID 1, terus nama lengkapnya misalkan si Jono, SMA-nya SMA misalkan 1 Cirebon, tahun lulusnya 2024, nama lengkapnya Kota Cirebon. Oh, kita coba Jono namanya. Sini kita coba formulirnya, kita isi ngasal aja ngisinya. Salah sekolah misalkan SMA 1 Cirebon, tahun lulusnya 2024, alamatnya Kota Cirebon, kirim data. Kalau sudah kirim data, kita lihat datanya apakah sudah masuk. Nah, ini data si Jono udah ada di database SQL. Dia nama lengkapnya udah ada, asal sekolahnya udah ada, tahun lulusnya, alamat lengkap, ada tanggal pendaftarannya, dan fotonya juga masih tadi soalnya ngasal sih pakai teks. Jadi yang penting sudah tampil aja datanya. Nah, jadi seperti itu kita cara membuat formulir pendaftaran dan kita akan menyimpan di database-nya. Sampai ke database, ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan? Halo kawan-kawan, bagaimana? Mungkin saya Iya, kecepatan karena waktu juga, waktunya hanya sedikit diberi kesempatannya. gimana nih teman-teman? Boleh barangkali ada yang ingin ditanyakan? Barangkali mengenai database, mengenai PHP, bahasa PHP, ataupun penggunaan MySQL-nya itu seperti apa gitu, teman-teman silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Oke, mungkin sedikit ngulas aja ya, mungkin review lah dikit. Eh, untuk PHP ini sebenarnya kita bisa seperti kayak nambah data, push data, edit data juga. Cuman bedanya di sini prosesnya. Proses itu dia bisa ngapain? Yang pertama tuh kalau kita hubungin SQL itu pasti kita butuh kayak koneksinya. Nah, pertama kita buat koneksi.php dulu nih, biar codingan kita terhubung sama si data SQL ini. Nah, di proses ini cuman beda di insert sama delete dan lain-lain gitu tuh, kayak update, terus select, masukkan atau menampilkan datanya. Cuman beda di query SQL ini. Nah, ini di proses form ini kita yang pertama tuh kayak tadi koneksi database dulu, terus kita buat ambil formulirnya. Nah, setelah diambil tuh kita simpen database-nya ke DT mahasiswa ini. Data tabel gitu tuh. Nah, setelah kita ngambil data dari formulir, kita simpen di database DT mahasiswa ini. Query-nya juga sama, ini rumus dari PHP-nya. Terus ada logika sedikit, ada if dan else. Mungkin teman-teman mau dicoba nanti bisa di lain waktu, bisa di cuman beda di sini aja sih, paling di insert ada select, ada delete, ada update. Mungkin dari sini ada yang ingin tanyakan atau gimana, silakan. Bagaimana Mbak Fatihah? Ya, gimana nih teman-teman? Barangkali ada yang ditanyakan atau ngerasa kecepatan mengenai PHP, mengenai bootstrap-nya. Sebelum waktu habis nih. Ya, sedikit Mbak Fatia, saya menambahkan informasi buat teman-teman. Di tanggal 2 Juni nanti kan kita sudah mulai melaksanakan uji kompetensi. Adapun persyaratan yang harus disiapkan rekan-rekan mungkin barangkali dari pihak kampus sudah menyampaikan ya. Saya dari LSP hanya mengingatkan saja. Jadi yang pertama adalah nanti rekan-rekan akan kita kirim file ya terkait dengan form assessment. Nanti silakan dicetak masing-masing form assessmentnya. Ya, kemudian nanti persyaratan dasarnya diantaranya adalah ada pas foto 3x4 background warna merah, kemudian KTP dan ijazah terakhir. Kalau ijazah terakhir dari belum ada, ya gunakan ijazah terakhir Anda apa? Misalnya kalau saya SMA apa, saya SMK, gunakan pakai seperti itu. Ya, jadi nanti silakan jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan ujian rekan-rekan mencetakkan dadakan. Jadi pastikan dari jauh-jauh hari ya itu sudah dipersiapkan. Kami akan mengirimkan form assessment nanti melalui grup ya akan juga melalui pihak kampus ya eh, 3 hari sebelum pelaksanaan ujian. Jadi nanti form assessment itu akan kita berikan linknya. Jadi nanti rekan-rekan tinggal langsung cetak saja ya. Kemudian nanti saya itu dilampirkan dengan persyaratannya tadi yang saya sampaikan gitu ya. Dan untuk ujiannya juga nanti ya pastikan rekan-rekan karena nanti menggunakan pakai Google Classroom ya pastikan alamat email dan password tidak ada yang lupa sehingga nanti tidak ada kendala pada saat nanti proses ujian. Karena pengalaman yang sudah-sudah itu biasanya pada saat ujian itu ya lupa password, lupa email ya, tinggal harus daftar ulang lagi itu cukup lama nanti memakan waktunya. Gitu ya. Jadi silakan dari sekarang dipersiapkan. Dan kita pada saat ujian itu akan dimulai di pukul 8.30. Jadi mohon nanti peserta ya jam 8 itu dipastikan sudah standby semua di kampus sehingga nanti kita akan selesai ya itu kurang lebih sekitar jam 2 atau setengah 3 itu kita sudah selesai semuanya gitu. Ya, jadi itu yang mungkin barangkali tambahannya dari saya Bapak Tiha.
Silakan Mbak Fathia. Ya, baik Pak. Terima kasih sudah mengingatkan untuk peserta. Ya, gimana nih untuk peserta? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Kalau memang sudah tidak ada, saya tutup saja. Cukup malam hari ini, pertemuan malam hari ini. Ya, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, sampai jumpa di pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi tanggal 2 Juni 2024. Dan salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Rahayu selaku moderator dan MC pamit undur diri. Barangkali dari Mas Yadi ingin menutup, dipersilahkan. Oh ya, mungkin mohon maaf juga dari saya, mungkin kalau ngejelasinnya banyak kekurangan atau kecepatan atau gimana, mohon maaf. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu semuanya, kita izin live ya. Terima kasih semuanya.